332, jauhkan tanganmu. Ekspresi Raditya menggelap, emosinya mencuat mendengar wanita asing meragukan anak dalam kandungan istrinya. Dia menarik tangan Rhea, menjauhkannya dari Nita, lalu merangkul pinggang istrinya dengan posesif. Jaga mulutmu baik-baik, atau aku akan membungkammu selamanya, ancam Raditya. Nita gemetar ketakutan, begitupun dengan Mirna yang berdiri di belakangnya. Nita memang sering mendengar kalau Raditya orang yang dingin dan kejam. Tapi, dia baru memastikannya sekarang. Selama menjadi resepsionis, Nita hanya melihat Raditya dari kejauhan. Tidak pernah berinteraksi dengannya. Karena itu, Nita kaget mendengar ancaman Raditya yang terdengar kejam. Jangan salah paham, Nita tidak ada maksud buruk, Aditya. Rhea menenangkan suaminya. Hal inilah yang membuat Rhea merasa suaminya berbeda, Raditya kini lebih sensitif dan mudah emosi. Tidak penyabar seperti dulu. Aditya. Nita dan Mirna terperangah mendengar panggilan Rhea pada bos mereka. Nina meringis melihat kebodohan dua sahabatnya. Dia tersenyum kering. Nita dan Mirna belum tahu tentang Pak Radit, jelasnya pada Rhea. Tatapannya tertuju pada Franz yang berdiri di samping Raditya. Padahal saya sudah meminta Pak Franz untuk segera mengkonfirmasi, tutur Nina setengah menggerutu. Nita dan Mirna melirik bingung sahabatnya. Kepala mereka tertunduk, tidak berani melihat Raditya yang masih menatap tajam pada mereka. Rhea melirik Franz, alisnya bertaut meminta penjelasan. Ada sedikit kesalahan pahaman di perusahaan tentangmu, tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan segera menyelesaikannya besok. Kemarin aku lupa karena lebih fokus pada Nina, jelas Franz seraya mengusap tengkuk. Tidak masalah, aku akan menjelaskannya sendiri pada mereka, timpal Rhea seraya tersenyum paham, lalu melirik Nita dan Mirna. Lebih baik kita masuk, setelah acara selesai kuat baru mengobrol. Nita dan Mirna mengangguk. Mereka pun mempersilahkan rombongan para pria untuk masuk ke dalam rumah. Tak lama, acara lamaran dimulai. Erlina memperkenalkan diri dan keluarganya secara resmi. Dia pun menyampaikan tujuan kedatangannya, kemudian Meilani memberikan kotak beludru merah pada calon menantunya sebagai simbol lamaran. Suasana haru pun terjadi saat Franz meresmikan lamarannya dengan memasang cincin di jari manis Nina. Orang tua Nina menitikkan air mata, melihat anak gadis mereka yang sudah dipinang, begitupun dengan Meilani dan Cakra. Air mata Rhea luruh saat melihat Meilani memeluk calon menantunya, lalu menciuminya dengan sayang. Rhea teringat ibunya. Rasa rindu Rhea membuncah melihat para orang tua di hadapannya memeluk putra dan putri mereka. Erlina yang menyadari menantunya menangis memegang tangan Rhea seraya mengusap punggungnya. Dia memberikan tisu untuknya. Melihat tatapan Rhea yang tertuju pada Meilani dan Cakra membuat Erlina sadar kalau Rhea sedang mengingat orang tuanya. Kita cari cara agar kamu bisa pulang, bisik Erlina dengan suara pelan. Tidak mau Raditya mendengar suaranya. Rhea melirik nenek mertuanya. Senyumnya mengembang. Dia harap Erlina menepati kata-katanya, walau Rhea sendiri tidak yakin. Rhea tidak mau memaksa Raditya untuk berbuat lebih. Takut suaminya malah akan semakin membenci orang tuanya. Tanpa Rhea ketahui, tangisannya diartikan lain oleh Raditya. Dia mengira, Rhea menangis karena sedih tidak mengalami prosesi pernikahan yang layak seperti yang Nina alami. Raditya teringat cerita Nurman tentang pernikahan dirinya dan Rhea yang jangankan ada proses lamaran. Bahkan Rhea dipaksa bercerai di hari pernikahannya. Amarah Raditya pada orang tua Rhea pun mencuat karena mengingat itu. Tidak habis pikir dengan perbuatan mereka pada Rhea. Raditya merangkul pinggang Rhea, lalu mengecup kepala istrinya. Aku akan selalu bersamamu, aku mencintaimu, bisik Raditya. Rhea menghapus air matanya seraya tertawa pelan. Wajahnya bersemu merah. Tidak habis pikir dengan Raditya yang mengungkapkan cinta di hadapan semua orang. Untung saja, pria itu berkata dengan suara pelan. Diamlah, kita akan malu jika ada yang mendengar. Rhea melotot pada suaminya. Raditya terkekeh. Kenapa harus malu? Apa salahnya mengungkapkan cinta pada istri sendiri? Memang tidak salah, tapi harus tahu tempat. Rhea mencubit perut suaminya karena gemas. Sontak, Raditya mengerang. Tatapan orang-orang pun tertuju padanya. Rhea tersenyum kering, tidak enak hati karena sudah membuat keributan. Jangan membuat malu, ayo minta maaf, pinta Rhea berbisik. Salahmu sendiri kenapa mencubitku, timpal Raditya membalas bisikan Rhea. Dia nampak acuh walau Meilani dan Franz menatap tajam ke arahnya. Aditya, desis Rhea seraya menginjak ujung sepatu suaminya. Raditya melirik istrinya, melihat wajah Rhea yang tegang membuatnya tidak tega. Dia pun tersenyum tipis pada semua orang. Maaf. Tadi kakiku sedikit kram. Kram, ekspresi Franz terlihat serius. Dia cemas. Matanya memicing melihat sepatu Rhea yang masih menempel di ujung sepatu Raditya. Astaga Rhea, lihat kakimu, kamu menginjak kaki Radit. Hah,
Rea menunduk, lalu segera menjauhkan kakinya. Dia melirik suaminya dengan wajah merah. Maaf. Raditya tertawa, injak saja sesukamu, sayang. Tidak sakit sama sekali. Erlina dan yang lainnya tertawa mendengar jawaban Raditya. Dia melirik calon besannya. Mereka pengantin baru dan baru pulang honeymoon. Saya harap kalian memahami mereka. Surya tertawa keras. Tidak perlu sungkan nyonya. Kita semua pernah muda. Tentu pengantin baru masih merasakan madu. Raditya terkekeh kering, sedang wajah Rea terlihat semakin matang. Nina, Nita dan Mirna tersenyum geli melihat kemesraan Rea dan bos mereka. Saya kira Pak Radit hanya bisa mengancam saja. Ternyata bisa bersikap manis juga, bisik Nina pada Franz. Franz melirik calon istrinya. Karena Rea istrinya, aku pun akan bersikap manis padamu. Tidak perlu khawatir. Maaf, saya meragukan itu, kekeh Nina meragukan. Baginya, fans bersikap manis adalah sebuah kemustahilan. Orang pemarah seperti Anda sangat mustahil melakukan itu, batinnya. Selesai acara lamaran, dilanjutkan dengan obrolan tentang tanggal dan persiapan pernikahan. Pembicaraan itu hanya dilakukan oleh Franz, Raditya dan para orang tua saja. Sedang Nina berada di ruang makan bersama Rea dan kedua temannya. Karena rumah keluarga Pradipta yang sudah lama kosong dan hanya dihuni seorang pembantu, Nina meminta Nita dan Mirna membantu mengurus makanan. Tapi, Rea malah ikut membantu mereka. Akhirnya, Nina memilih mengobrol dengan teman-temannya daripada mendengar obrolan para orang tua yang membosankan. Jadi, maksud kamu, Aditya itu adalah Pak Radit. Dan Pak Radit adalah Aditya? Nita terperangah saat Rea menjelaskan tentang identitas suaminya. Rea mengangguk. Dan Bu Rea selama ini menjadi sekretaris dari suami ibu sendiri? Timpal Mirna. Matanya berbinar-binar. Rea kembali mengangguk. Ibu pasti sengaja menyamar karena tidak mau karyawan lain tahu, ibu menantu keluarga Atmaja. Astaga, berpura-pura saling tidak mengenal karena pekerjaan. Kalian romantis sekali, pasti rasanya mendebarkan, dan menyenangkan saat bisa bersama di tengah penyamaran kalian. Rea dan Nina saling melempar pandang. Bayangan Mirna terlalu jauh. Tapi, Rea juga bingung jika harus menceritakan kehidupannya secara rinci. Akhirnya, dia pun mengiyakan saja perkataan Mirna. Kurang lebih seperti itu. Astaga Rea, manis sekali. Nita yang gemas mendengar cerita Rea dan Raditya kembali memeluk erat sahabatnya. Tapi, sebuah suara mengagetkannya. Jauhkan tanganmu dari istriku. Beraninya kamu menyakitinya. 333, berurusan dengan orang yang salah. Pelukan gemas yang diberikan Nita, diartikan lain oleh Raditya. Apalagi saat Raditya melihat istrinya meringis kaget, emosinya langsung naik melihat perbuatan Nita. Maaf, saya hanya ingin menjauh dari istriku. Raditya mendorong Nita seraya menarik Rea ke arahnya. Sorot matanya yang tajam dan aura wajahnya yang gelap membuat Nita dan kedua temannya berdempet ketakutan. Rea tidak enak hati dengan ketiga sahabatnya. Dia mengusap lengan Raditya bermaksud menenangkan. Aditya, aku. Jangan jauh dariku, kita tidak tahu kapan bahaya akan datang, tutur Aditya sarkasme seraya menatap Nita dengan tajam. Rea terperangah. Raditya terlalu berlebihan. Dia melirik Nita, melayangkan tatapan maaf. Nampak, Nita dan yang lainnya membalas dengan tatapan yang sama. Baiklah, ayo kembali ke dalam, timpal Rea memegang tangan suaminya. Dia sadar, jika Raditya sudah emosi, tidak ada yang bisa Rea lakukan selain menuruti kata-katanya dan menunggu hingga amarah suaminya reda. Raditya melirik tautan tangan istrinya. Dia mengajak Rea kembali ke ruang tengah seraya menggandengnya dengan hati-hati. Pak Radit ternyata sangat posesif. Sweet banget, seru Mirna. Nina mengangguk seraya tersenyum lebar. Bu Rea beruntung. Tapi agak sedikit menakutkan, timpal Nita yang masih kaget dengan tatapan tajam Raditya. Dia bergidik, aku lebih memilih tipe pria biasa saja daripada pria dingin seperti itu. Bisa makan hati, aku. Mirna terkekeh, setiap wanita punya selera masing-masing. Ketiga wanita itu pun tertawa, mengiyakan perkataan Mirna. Di ruang tengah, Franz masih membicarakan tentang persiapan pernikahannya. Orang tua Nina meminta jarak waktu 2 minggu untuk persiapan, tapi Erlina menolaknya. Bukankah semakin cepat semakin baik? Sejujurnya, 2 minggu lagi kami akan mengadakan acara 7 bulan untuk calon cucu kami. Jadi kalau mungkin, pernikahan dilaksanakan setelah atau sesudahnya, tutur Erlina. Rea mengernyit, kaget Erlina akan mengadakan acara untuk bayinya. Dia melirik suaminya minta penjelasan, tapi Raditya hanya membalasnya dengan senyuman. Rea pun hingga acara selesai. Sadar akan kode dari suaminya yang memintanya untuk bersabar. Surya dan Hana terlibat sedikit perbincangan, lalu mereka pun mencapai kesepakatan. Baiklah,
Kita laksanakan seminggu lagi. Anda benar, semakin cepat semakin baik. Baguslah, jika kalian tidak keberatan, untuk tempat acara dan sebagainya biar kami yang mempersiapkan, timpal Meilani sumringah. Tidak nyonya, kami akan mengurus segalanya. Kalian persiapkan saja nama-nama tamu yang akan kalian undang. Saya yakin, Anda ingin mengundang kerabat dan kenalan, tolak Hana. Nina putri kami satu-satunya, kami ingin mempersiapkan pernikahannya dengan tangan kami sendiri. Kami harap, Anda mengerti, timpal Surya. Meilani melirik Erlina dan Cakra meminta persetujuan. Tapi, mereka kembali menyerahkan keputusan padanya. Bagaimana menurutmu Franz? Tanya Meilani pada putranya. Sejujurnya, dia kecewa karena tidak bisa ikut terlibat mempersiapkan acara pernikahan putranya. Franz memegang tangan ibunya. Paham akan perasaannya. Mah, ada baiknya kita mengikuti keinginan orang tua Nina, lalu tatapan Franz beralih pada calon mertuanya. Tapi kalau kalian membutuhkan bantuan, jangan sungkan untuk membicarakannya. Kami akan siap membantu. Surya mengangguk. Tentu, kami hanya ingin melakukan sesuatu yang berguna untuk Nina. Jadi, kami harap kalian mengerti. Meilani menghembuskan napas kasar. Sebagai orang tua, dia paham maksud calon besannya. Baiklah, tentu kami mengerti. Dari arah meja makan, Nina yang mendengar keinginan orang tuanya merasa terharu. Tidak menyangka orang tuanya akan kompak demi dirinya. Padahal selama ini, Surya dan Hana tidak pernah akur. Mereka tidak pernah ingin bertemu satu sama lain, karena itu Nina merasa tidak mempunyai orang tua. Kenapa? Tanya Mirna, kaget melihat Nina yang terisak. Aku hanya senang melihat papa dan mama bisa akur. Nina menjeda kata-katanya. Dia melirik wanita dan pria yang duduk di samping kiri dan kanan orang tuanya. Walau aku masih tidak suka mereka membawa pria dan wanita itu. Mirna tersenyum paham, orang tua akan selalu menginginkan yang berbaik untuk anak mereka. Karena itu, mereka menekan ego untukmu. Tapi, kamu juga harus mengerti, orang tuamu sudah mempunyai pasangan hidup masing-masing. Jadi, kamu pun harus memahami mereka. Nina menghela, dia menghapus air matanya. Kamu benar. Astaga, apa ini? Nina dan Mirna kaget mendengar seruan Nita. Mereka menatapnya penuh tanya. Ada apa? Tanya Nina dan Mirna bersamaan. Nita menghampiri kedua sahabatnya. Coba lihat ini, baru saja ada yang mengunggah berita tentangmu. Nina mengambil ponsel milik Nita, matanya terbelalak melihat berita yang muncul di layar ponselnya. Sialan, ulah siapa ini? Umpat Nina kesal. Sejenak, mereka melirik orang tuanya dan keluarga Atmaja yang sedang tertawa sambil berbincang. Nina melirik kedua sahabatnya. Tolong rahasiakan, bersikaplah seolah kalian tidak tahu apa-apa, pinta Nina. Tidak mau merusak kebahagiaan yang dirasakan orang tua dan keluarga calon mertuanya. Nita dan Mirna mengangguk. Baiklah. Di ruang tengah, Nurman yang mendapatkan berita tidak baik tentang Franz dan Nina segera melapor kepada Raditya. Sontak, Raditya emosi. Tangani secepatnya, titahnya pada Nurman seraya berbisik. Tidak mau keluarganya tahu. Nurman mengangguk, lalu bergegas pergi dari rumah keluarga Pradipta. Erlina yang menangkap gelagat cucunya menatap Raditya dengan wajah penuh tanya. Raditya hanya memberi kode dengan dua kata saja. Sudah malam. Mendengar itu, Meilani, Franz dan Cakra sadar ada hal yang tidak beres. Surya dan Hana pun mendadak tidak enak hati, walau mereka belum tahu apa-apa. Bagaimana kalau kita makan malam sekarang? Tawar Surya. Keluarga Atmaja tidak menolak. Mereka beranjak menuju meja makan. Tidak banyak hal dibicarakan saat makan. Selesai makan, mereka pun langsung pamit pulang. Apa yang terjadi? Tanya Erlina sebelum memasuki mobil. Raditya memberikan ponselnya pada Erlina. Nurman sedang mengurusnya. Entah keluarga Pradipta akan tahu atau tidak. Tapi, kita akan menghapus berita itu secepatnya, jawabnya. Sialan, berang Franz yang juga melihat pemberitaan tentang dirinya. Cakra menepuk bahu putranya. Kamu tenang saja, Papa akan menyeret orang yang melakukan ini ke meja hijau. Papa tidak akan melepaskannya. Benar, beri mereka pelajaran. Mereka harus tahu, kalau sudah berurusan dengan orang yang salah, timpal Meilani penuh benci. Rea yang tidak mengerti apapun, menatap keluarganya dengan tatapan penuh tanya. Dia penasaran, tapi Rea sadar saat ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya. Setelah melihat mobil keluarga Atmaja meninggalkan rumah keluarganya, Nina bergegas menghampiri ayah dan ibunya. Mah, Pah, kalian harus lihat ini. Nina memperlihatkan ponselnya pada Surya dan Hana. Mata Surya terbeliak, wajahnya merah padam. Kurang ajar, siapa yang berani membuat berita buruk tentang putriku? Kamu harus cepat bertindak Surya, ini keterlaluan. Jangan sampai besan kita tahu berita ini, pinta hanya yang sama kesalnya. Surya melirik putri dan mantan istrinya.
Kalian tenang saja, siapapun pelakunya, mereka sudah berurusan dengan orang yang salah. Gigi Surya mengerat. Aku tidak akan melepaskan mereka. Siapapun itu. Ada yang bisa menebak apa yang terjadi? Hehe. Bersambung.